Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul paragraf dan pola pengembangan paragraf. Jadi kami di sini akan menjelaskan bagaimana itu paragraf, apa tujuan paragraf, bagaimana penggunanya. Salawat beriringan salam tidak lupa kita menghadiahkan kepada roh junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang terhormat kepada dosen pengampu kami yaitu Ibu Perawati. Kemudian kami akan lanjutkan presentasi kami yang akan disampaikan oleh saudara Mikaela Sidik. Kepada saudara kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan judul paragraf dan pola pengembangan paragraf yang disusun oleh kelompok 3 dengan poin pertama yaitu sebagai pendahuluan, yaitu dalam kegiatan menulis, paragraf memegang peran penting sebagai satuan pikiran yang membentuk keseluruhan wacana, pemahaman tentang paragraf dan cara mengembangkan menjadi dasar yang harus dikuasai oleh setiap penulis, pelajar, dan pendidik. Untuk berikutnya, paragraf adalah satuan pikiran dalam sebuah teks yang terdiri dari atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang saling berkaitan secara logis dan padu. Paragraf berfungsi sebagai yang pertama menandai perpindahan gagasan, atau maksudnya paragraf baru adalah tanda bahwa perpindahan menandai perpindahan gagasan. Yang kedua, memudahkan pemahaman. Ketiga, membangun alur logis dan memberikan informasi. Sebagai struktur paragraf, yaitu sebagai kalimat topik atau gagasan utama. Yang kedua, kalimat penjelas untuk menjelaskan apa isi dari paragraf tersebut. Yang ketiga, kalimat penutup atau opsional. Oke, selanjutnya yaitu pola pengembangan dan paragraf dan contohnya. Yang pertama itu pola sebab akibat. Pola ini menjelaskan suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkannya. Contoh, kita kasih contoh ya, biar semua teman-teman yang menonton agar lebih paham lah ibaratnya ya kan, Le? Oke. Iya, saudara Miki. Saya akan membacakan contohnya yang kami sudah persiapkan untuk sebagai penjelasan yang lebih memahami untuk teman-teman nantinya. Contohnya itu, kemacetan di kota besar semakin parah setiap hari. Hal ini disebabkan oleh jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat dan kurangnya transportasi umum yang memadai. Seperti itu. Kemudian pola akibat sebab, menyajikan suatu akibat terlebih dahulu lalu diikuti oleh penjelasan mengenai sebabnya. Contoh lagi biar teman-teman lebih paham lagi, kami kasih contoh lagi. Seperti angka kecelakaan lalu lintas meningkat drastis. Salah satu penyebab utama adalah pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan berkendara dalam kondisi mengantuk. Nah, seperti itu contohnya. Yang untuk pola akibat dan sebabnya. Kita di satu paragraf itu menjelaskan saling dengan logis gitu. Kemudian yang ketiga itu pola umum atau dan khusus. Dimulai dengan pernyataan umum diikuti dengan penjelasan atau rincian khusus. Contohnya lagi biar teman-teman Biar teman-teman lebih paham lagi. Kami kasih contoh biar semua kita saling memahami tentang sebuah paragraf ini. Contohnya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Di Kalimantan terdapat tambang batu bara yang besar, sementara di Papua terdapat tambang emas yang sangat potensial. Jadi di situ dijelaskan rinci dan khusus. Selanjutnya yang keempat itu pola khusus umum. Sebaliknya dari pola khusus tadi, paragraf diawali dengan data atau rincian kemudian disimpulkan secara umum. Contohnya lagi biar apa? Biar teman-teman lebih paham lagi. Anak-anak di pedalaman masih kesulitan mengakses pendidikan. Fasilitas sekolah sangat terbatas dan tenaga pengajar kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum tercapai. Itulah satu lagi pola kronologi atau urutan waktu. Menguraikan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadi. Contohnya, pagi hari Andi bangun pukul 5, lalu
menyiapkan sarapan dan berangkat ke sekolah pukul 6.30 setelah sekolah. Pulang membantu orang tuanya di toko hingga malam. Mungkin pola pengembangan yang kami menjelaskan mungkin bisa dicerna teman-teman untuk memahaminya, karena kami memberikan suatu contoh-contoh ya yang memang lebih rinci dan contoh-contoh paragraf yang bisa teman-teman memahaminya. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan disambung oleh saudara Fajri Kurniawan. Kesimpulan dari materi paragraf dan pola pengembangan paragraf. Jadi kesimpulannya yaitu paragraf merupakan unsur penting dalam penulisan yang mengandung satu gagasan utama. Pemahaman terhadap pola pengembangan paragraf seperti sebab akibat, umum khusus, kronologis, dan lainnya sangat diperlukan agar tulisan menjadi lebih logis, koheren, dan mudah dipahami. Jadi singkatan dari poin-poin utama yang disampaikan dalam sebuah paragraf yang bertujuan untuk memberikan inti dari gagasan yang akan disampaikan. Mungkin itu saja kesimpulannya. Baik teman-teman, sekian mungkin presentasi yang kami sampaikan. Kemudian kami akan memberikan tanya jawab atau pilihan ganda ya teman, Ya, kepada teman-teman supaya lebih memahami dan mengerti apa makalah yang kami sampaikan tadi. Kami serahkan kepada saudara Fajri Kurniawan. Baik, jadi di sini kuisnya yaitu soal pilihan ganda. Jadi pertanyaannya adalah pola pengembangan paragraf yang menjelaskan hubungan antara peristiwa dan dampaknya disebut A. kronologis, B. umum khusus, C. perbandingan, D. sebab akibat, dan yang terakhir E. proses. Nah, jadi jawabannya mungkin Bisa di kolom komentar. Mungkin ya. saudara Fajri boleh diulangi lagi, mungkin tadi teman-teman mungkin belum agak dengeran gitu. Oh ya, baik. Diulangi lagi pilihan gandanya gitu. Baik, jadi pertanyaannya yaitu pola pengembangan paragraf yang menjelaskan hubungan antara peristiwa dan dampaknya disebut A. kronologis, B. umum khusus, C. perbandingan, D. sebab akibat, dan E. proses. Nah, jadi teman-teman yang tahu jawabannya, kami akan memberikan sebuah hadiah ya. Nanti hadiahnya ya langsung kami berikan kepada yang bisa menjawab di bawah ini. Jawabnya di kolom komentar. Silahkan nanti di kolom komentar. Mungkin itu saja makalah yang kami sampaikan. Semoga teman-teman mendapat pemahaman yang lebih signifikan terhadap makalah paragraf dan pola pengembangan paragraf ini. Sekian, mungkin ada kesalahan dalam perkataan kami, penyampaian kami minta maaf. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.